Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al-asatidz wal hujjaj, sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ustaz, para hujjaj, guru kita Ustaz Haji Ahmad Nasir, orang tua kita Mbah Haji Mukhtar Syarif, segenap pengurus Majelis Taklim Al-Huda, Bang Heru, dan seluruh jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita membuka kembali taklim rutin kita ngaji malam Senin di Majelis Taklim Al-Huda ini. Mudah-mudahan silaturahim kita, pertemuan kita ini mendatangkan ridho dari Allah, dan Allah tuntut kita untuk istiqomah mencari ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di awal pengajian di bulan yang udah masuk Dzulqa'dah ini ya, di bulan Abid ini, kita berharap pada Allah mudah-mudahan dengan membuka pengajian ini kita dinilai sebagai orang yang sungguh-sungguh ingin mencari ridhonya Allah. Dilihat dari awalnya, dilihat dari permulaannya. Yang namanya permulaan itu perlu juga kayaknya dikasih vitamin. Jadi jangan langsung makanan besar, jangan langsung makan nasi. Kadangkala ada juga yang namanya makanan pembuka. Namanya pembuka itu namanya apa Bang Haji kalau di hotel? Dessert. Ada dessert. Atau ada juga kadang-kadang obat, emang yang makannya itu sebelum makan, yang diminumnya sebelum makan ada juga. Jadi sebelum kita baca kitab, maka ada baiknya di awal pertemuan ini kita silaturahim dan sedikit ada yang kita bawa untuk oleh-oleh pulang nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, langkah kita menuju taklim, menuju majlis-majlis zikir maupun menuju majlis-majlis ilmu, ini adalah langkah untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu itu tujuan yang pertama adalah minta atau berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh ada tujuan yang lain. Tujuan yang pertama adalah ridhonya Allah. Dan hampir dalam seluruh ibadah kita, sholat kita ya pengen ridho Allah, puasa kita juga pengen ridho Allah. Semua ibadah kita ini adalah karena kita berharap ridhonya Allah. Ini yang disebut dengan imanan wa ihtisaban kalau dalam puasa. Imanan artinya yakin bahwa puasa itu wajib, perintah Allah. Wa ihtisaban berharap ridhonya Allah. Seluruh ibadah pertama-tama kita mengharap ridho Allah. Nah, dengan menuntut ilmu ini, hubungannya dengan menuntut ilmu, tujuan yang kedua, menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Selama kita masih ngaji, selama kita masih mutolaah, masih belajar, itu pasti kita akan merasa makin bodoh dan tidak akan pernah merasa pintar. Kalau orang berhenti ngaji, itu berarti udah merasa pintar. Atau sebaliknya, orang merasa pintar pasti dia berhenti ngaji. Nah, kalau kita ngaji terus, maka kita akan terus merasa butuh. Ada aja hal-hal yang belum kita ketahui, ada aja perkara-perkara yang belum kita ulas atau belum pernah kita dapatkan dari belajar kita, dari pengajian-pengajian kita. Nah, mengaji ini tujuannya adalah untuk menghapuskan kebodohan. Bisa kebodohan yang ada dalam diri kita, bisa juga kebodohan yang ada pada orang lain. Kalau untuk kelas Ustaz Haji Nasir misalnya, berarti untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain, pada murid-muridnya. Tujuan kedua, ini kadang disebut sebagai nashrul ilmi, menyebarkan ilmu. Tujuan yang ketiga dari menuntut ilmu
Yang ketiga, tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meluhurkan, mengangkat kalimah Allah, ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ngaji kitab Nurul Dolam, ngaji kitab Durus Fiqhiyah, ini adalah untuk mengangkat ajaran-ajaran Rasulullah, supaya ajaran Islam ini sampai nanti ada yang meneruskan, ada yang mewariskan dan gak putus, terus diwariskan dari kita, asalnya dari guru-guru kita, kemudian kepada kita, dari kita kepada anak-anak kita, dan seterusnya, supaya majelis-majelis terus ramai, masjid-masjid terus penuh, ada orang yang menimba ilmu Allah. Ini tujuan untuk li'i'la'i kalimatillah. Hadirin sekalian, kenapa ajaran Islam, ajaran Allah yang dibawa oleh Muhammad SAW ini harus kita tinggikan atau harus kita muliakan? Bukan karena pengen menang-menangan, bukan, tapi karena memang dalam ajaran Islam itu ada kemaslahatan untuk umat manusia. Islam itu menghendaki supaya manusia selamat semuanya, ya selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau kita renungkan, kita tafakur, andai gak pernah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad tentang Islam ini, maka hidup kita hampa, hidup kita sama kayak kambing korban, hidup kita sama kayak sapi. Saya beberapa kesempatan menyampaikan bahwa ada potensi atau ada kecenderungan yang sama antara kita dengan binatang. Binatang, kambing misalnya Pak, kalau ada perkara yang membuat dia takut, reaksinya gimana kira-kira? Ngapain kambing kalau ada yang takut? Kalau ada sesuatu yang dia takutin, kira-kira dia mendekat apa kabur? Kabur. Kita gimana? Ada sesuatu yang kita takutin, mendekat apa kabur kita? Kabur juga. Kalau ada sesuatu yang menarik buat dia dan menyenangkan dia, kabur apa mendekat? Mendekat. Sama kita, sama persis. Kalau aus, kambing ngapain? Minum. Kalau lapar, makan. Nah kita kalau aus, kalau lapar, sama nggak? Sama. Kalau lagi pengen kelon, tahu kelon Bang Gunawan? Pengen kelonan, kambing ngapain kambing? Kawin. Nah kita sama, kawin juga. Ini potensi yang sama yang ada pada manusia, yang ada pada binatang, ada juga pada manusia. Andai kita gak diperkenalkan oleh Rasulullah tentang ajaran Islam ini, maka minumnya kita sama kayak minumnya kambing, makannya kita sama kayak makannya kambing, kawinnya kita sama kayak kawinnya kambing. Udah begitu aja. Alhamdulillah Allah menunjukkan agama Islam ini melalui Rasulullah, kemudian kepada para sahabat, pada murid-muridnya sahabat, kepada ulama, sampai kepada guru-guru kita diperkenalkan kalau makan pakai tangan kanan, baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana, dan seterusnya. Kambing kalau habis buang air pada cebok nggak itu? Nah kita beda, kita diajarkan istinja, diajarkan bersuci dari najis yang namanya istinja. Pakai tangan kanan, pakai tangan kiri kalau cebok? Tangan kiri. Kenapa nggak pakai tangan kanan? Tangan kanan buat makan, buat salaman sama orang. Masa iya salaman bekas tai? Masa iya makan bekas cebok tadi? Maka dibedakan. Ini ajaran-ajaran yang sifatnya kecil-kecil, yang sifatnya ini sangat dasar dalam keseharian kita. Ini bisa mengangkat derajat kemanusiaan kita. Melalui ajaran-ajaran yang sifatnya ini dekat dengan keseharian kita, adab namanya, ditambah lagi dengan doa-doa, itu berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saudara, mempersiapkan diri untuk mendapat bimbingan atau petunjuk dari Allah. Bara'atul istihlal atau muqaddimah yang tadi saya baca. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdihillahu, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada satupun yang bisa membuat dia sesat. Kalau Allah udah kasih hidayah, maka nggak ada yang bisa bikin dia sesat. Kalau ada orang udah Allah tetapkan dapat hidayah, nggak ada satupun yang bikin dia sesat. Jadi nggak usah khawatir cuma gara-gara ada gereja dekat masjid kemudian pindah iman, nggak usah khawatir. Nggak bakal, kalau udah Allah kasih hidayah, tetap hidayah itu nggak bakal pindah. Kalau Allah udah kasih hidayah kepada seseorang, may yahdihillahu fala mudhillalah, maka tidak akan ada yang bisa membuat dia sesat. Begitu juga sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah membuatnya sesat, maka fala hadiyalah, tidak ada satupun yang bisa memberikan dia petunjuk. Kalau sudah Allah buat sesat seseorang, Allah buat sesat, maka tidak akan ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Nah, saudara sekalian, kesiapan untuk menerima hidayah, kesiapan untuk menerima hidayah ini adalah sesuai dengan perbuatan atau amaliyah atau adab kita. Kalau adab kita memang adab seorang hamba, merasa masih kurang, merasa banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Ini andai ada orang belum Islam, tapi dalam hatinya dia selalu merasa bahwa dia itu hamba, dia banyak kekurangan, dan Tuhan begitu banyak, Tuhan belum Islam dia misalnya, Tuhan begitu banyak memberikan dia nikmat, dia tawadhu atau rendah hati kepada sesama, rendah hati kepada orang Islam misalnya, rendah hati kepada semua orang. Dia merasa bahwa dirinya ini tidak lebih mulia dibanding orang lain. Ini bentuk kesiapan. Kalau ada orang seperti ini, misalnya belum menerima cahaya iman, belum masuk Islam, tapi dia akhlaknya, adabnya kepada orang baik, rendah hati, dan dalam hatinya ada sikap bahwa saya hamba harus banyak bersyukur pada Tuhan, itu insya Allah yang begitu bakal dapat hidayah, karena dia sudah memposisikan dirinya sebagai orang yang pantas atau orang yang siap menerima hidayah. Lain hal kalau dari awal dia sudah jadi orang yang takabur, tidak ada sifat rendah diri, tidak ada sifat rendah hati, jadi tinggi aja, pokoknya saya paling benar, pokoknya di kampung ini yang benar saya doang dan yang lain salah. Kemudian dari sikap hatinya juga dia merasa bahwa kebenaran itu ya kalaupun harus datang, kebenaran datangnya lewat saya dan orang-orang harus ikut saya. Nah, kalau ada yang seperti ini, sebenarnya bukan Allah membuat dia sesat, bukan, tapi sebenarnya dia menutup diri sendiri dari hidayah. Kafir itu istilahnya kafaro yakfuru kufron, itu arti aslinya adalah menutup. Kafaro yakfuru kufron artinya menutup. Seorang petani yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Seorang petani itu disebut sebagai orang kafir atau orang kufar dalam ayat surat Al-Fatihah yang terakhir itu. Itu orang-orang yang menutup benih. Maksudnya orang kalau nanam biji misalnya, bijinya itu kelihatan apa ditutup, Pak? Tutup. Maka petani disebut sebagai kafir. Petani disebut sebagai orang yang menutup, maksudnya menutup benih ini. Orang kafir juga begitu. Kenapa disebut kafir? Dia adalah orang yang menutup. Menutup apa? Menutup pintu hatinya, menutup dirinya dari kebenaran. Dia tidak mau kebenaran datang dari
orang lain, dia tidak mau kebenaran datang dari luar dirinya, dia pengen kebenaran dari diri dia sendiri. Jadi mayyudlilillahu fala hadiyah, barang siapa yang Allah sesatkan, barang siapa yang Allah bikin sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Sebenarnya bukan Allah memberikan kesesatan, bukan. Maha suci Allah. Allah tidak pernah menghendaki hamba-hambanya sesat, tapi hambanya aja yang bandel, hambanya aja yang menutup diri, menutup hatinya dari kebenaran. Nah, dari sini tentunya bisa kita petakan mana perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan dalam rangka kesiapan kita menerima hidayah atau menerima taufik, menerima bimbingan, dan mana juga sikap-sikap perbuatan-perbuatan yang justru itu menutup diri dari bimbingan, menutup diri dari hidayah. Yang diajarkan oleh Rasulullah, cara makan kita dengan tangan kanan, kelihatannya sepele, kemudian kita diajarkan doa-doa, apalagi ditambah kalau udah Islam seperti kita, ditambah lagi ada sholat yang 5 waktu, ada puasa Ramadan. Itu adalah persiapan-persiapan dalam rangka Allah memberikan taufik atau bimbingan, bahkan Allah memberikan cahayanya yang lebih. Jadi tidak sembarangan semua yang diajarkan oleh Rasulullah, mulai keseharian yang kecil-kecil, bangun tidur, baca doa, kemudian mau tidur lagi ada doa-doanya semuanya, ditambah lagi dengan perkara yang sifatnya wajib seperti sholat 5 waktu. Itu adalah dalam rangka kita menyiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima cahaya yang lebih lagi, menerima bimbingan yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya contohkan juga orang yang siap menerima itu macam-macam, ada yang siap, ada yang enggak. Barusan kan hujan gede banget ya. Kalau kita mau nadangin hujan, pengen dapat banyak, kira-kira kita pakai ember bak tuh yang gede, ember bak, apa pakai botol apa namanya, air mineral? Biar dapat banyak pakai botol air mineral apa pakai bak? Pakai bak. Nah, kalau orang nadangin air hujan tapi pakai botol air mineral, dapatnya dikit atau banyak kira-kira? Itu bukan berarti Allah pelit ngasih dia dikit. Salahnya sendiri, dia cuma nadahinnya pakai botol. Nadahinnya pakai botol. Udah gitu botolnya kagak dibuka lagi. Ya, makinan aja. Botolnya kecil kan dibuka lagi. Nah, orang kafir seperti ini. Orang kafir sebenarnya petunjuk Allah atau hidayah, tuntunan-tuntunan Allah tidak hanya ada dalam kitab suci, tapi dalam alam semesta, dalam kejadian yang ada di depan mata kita, disebut sebagai ayat-ayat kauniyah, ini sangat banyak. Kalau mereka mau membuka diri, botolnya dibuka. Kalau mereka mau mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran itu, pasti akan Allah berikan hidayah atau petunjuk. Gambarannya seperti itu. Alhasil yang dilakukan oleh orang kafir, dia tidak mendapatkan hidayah, itu bukan karena Allah ingin membuat dia sesat, ingin membuat dia kemudian celaka dunia akhirat, bukan. Tapi dianya sendiri yang menutup mata atau menutup diri atau menutup hatinya dari pintu kebenaran. Nah, perbandingannya kita, misalnya kita yang sudah alhamdulillah Allah tetapkan iman dan Islam kita, Allah takdirkan kita dapat iman dan Islam. Saat kita melakukan perbuatan-perbuatan atau amaliyah-amaliyah yang dituntun oleh Rasulullah, maka itu berarti kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima cahaya, untuk menerima bimbingan yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuai dengan kesiapannya, saudara, sesuai dengan kesiapan dari masing-masing seorang. Nah, kesiapan-kesiapan ini nanti kembalinya kepada pilihan kita. Kita mau milih mana? Kita mau milih jadi orang yang nadangin hujan pakai botol air mineral atau nadangin hujan pakai ember bak. Itu sesuai pilihan kita. Maka buatlah pilihan-pilihan yang cerdas,
pilihan-pilihan yang memang pilihan orang-orang dewasa. Nah, saudara sekalian, bicara tentang pilihan ini, ada macam-macam pilihan. Ada pilihan yang sifatnya ini cuma berdasarkan enak dan gak enak. Cuma berdasarkan enak dan gak enak. Pertimbangan enak dan gak enak itu pertimbangan jasad atau pertimbangan badan, enak gak enak. Kayak pilihannya bocah. Bocah kalau suruh milih antara permen sama brotowali, brotowali namanya, yang pahit tuh, antara es krim sama brotowali, bocah pilih mana? Pilih es krim apa pilih jamu? Pilih es krim. Makan dari es krim terus. Kalau enggak, nanti dalam waktu dekat radang, nanti jangka panjangnya gula tuh anak. Kalau enggak gula, obesitas. Terus kalau pilihan kita hanya berdasarkan enak gak enak, enak nih makan lagi, enak nih ambil lagi, enak nih dilakukan lagi, enak, cuma berdasarkan enak gak enak, maka kita kayak bocah, dan lama kelamaan ya akan sengsara hidup kita, karena cuma berdasarkan enak dan enak. Dan ini bukan karena Allah jahat, bukan, tapi karena pilihan kita. Orang udah dikasih akal tapi milihnya masih kayak bocah aja. Yang kedua, ada pilihan bukan berdasarkan enak gak enak, tapi pilihan berdasarkan manfaat dan madaratnya. Manfaat gak ini untuk kita, madarat gak untuk kita, manfaat gak ini untuk kita, bahaya gak untuk kita. Nah, ini yang lebih tinggi lagi, jadi bisa dikatakan lebih dewasa. Pilihannya didasarkan kepada akal sehat dan lebih dewasa. Tentu kalau orang dewasa suruh pilih es krim sama brotowali, pilih mana? Kalau buat sehat, orang dewasa nih, orang dewasa brotowali, karena bukan berdasarkan enak-enaknya, tapi berdasarkan manfaat dan bahayanya. Ada manfaatnya, ambil, bahaya, jauhin. Nah, ini dengan pilihan yang tahap kedua ini, model pilihan yang tahap kedua ini, maka orang-orang dewasa, orang-orang yang nalarnya memang sudah matang, pemikiran sudah matang, ini dia bisa memilih mana yang manfaat dan mana yang mudarat buat dia. Bisa dirasionalisasikan atau bisa dipahami secara akal. Kemudian yang ketiga, ada pilihan yang lebih tinggi lagi, bukan berdasarkan enak dan tidak enak, bukan berdasarkan manfaat atau mudarat menurut kita, tapi pilihan yang lebih tinggi ini berdasarkan pilihan-pilihan yang sudah Allah tetapkan buat kita. Jadi bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Apa itu pilihan-pilihan menurut Allah? Yang ada 5 di durus fiqhiyah. Apa itu? Wajib, lawannya haram. Sunnah, lawannya makruh. Satu lagi ada yang tengah-tengah, namanya mubah. Itulah pilihan-pilihan yang sudah Allah tetapkan. Tinggal kita sebagai orang berakal, orang dewasa, kita mau milih model kayak bocah atau milih hanya berdasarkan yang kedua, yaitu seperti orang yang akalnya sempurna, atau kita tunduk pasrah dengan pilihan-pilihan yang ada pada ketentuan Allah, yaitu 5 hukum fikih ini. Kalau kita melakukan yang wajib ditambah dengan yang sunnah, yang mubah-mubah kita niatkan jadi ibadah, maka insya Allah itu pasti ada manfaatnya buat kita. Ini yang tadi saya sebut sebagai persiapan untuk mendapatkan hidayah atau bimbingan atau kelimpahan lainnya yang nanti akan Allah terus berikan, karena kita nurut dengan pilihan-pilihan Allah, yaitu wajib, sunnah, dan mubah, ditambah yang mubah, ditambah dengan doa-doa. Tapi kalau kita udah dikasih akal, cuma milihnya yang haram atau milihnya yang makruh aja, yang makruhnya nggak direm, diumbar begitu aja, maka itu berarti kita mempersiapkan diri kita menuju kerusakan. Jadi bukan Allahnya pengen merusak kita, bukan, tapi berdasarkan pilihan-pilihan kita.
Itulah kenapa ada pahala, ada dosa. Itulah kenapa ada nikmat, ada siksa. Bukan karena Allah menyiksa hambanya, tapi hambanya ini milih cuma berdasarkan pilihan-pilihan kayak anak-anak, atau berdasarkan pilihan-pilihan menurut gua, bukan menurut Allah. Tapi kalau orang beriman, orang yang tunduk dengan kehambaan kepada Allah, maka dia akan milih berdasarkan pilihan-pilihan Allah yang 5 wajib itu. Karenanya hukum-hukum fikih yang 5 ini, syariat yang 5 ini meskipun kelihatannya dasar, meskipun kelihatannya itu satu ketetapan atau satu pelajaran yang sifatnya ini zohir, yang sifatnya ini pelajaran permukaan, sebenarnya dalam sekali. Sebagai contoh, kita wudhu itu kan toharoh atau bersuci. Itu wudhu itu kalau dilihat hanya sebagai permukaan saja, maka wudhu ini hanya menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Hanya itu aja kalau dilihat permukaannya. Tapi sebenarnya kata bersuci atau toharoh itu sendiri, wudhu misalnya, itu sebenarnya juga bisa mengangkat yang lain. Kalau kita lakukan itu dengan rutin, kita lakukan itu dengan istiqomah, kita jaga wudhu kita sempurnakan wudhu kita, maka wudhu kita ini akan kita kuatkan dan kita niatkan lagi, bukan cuma mengangkat hadas, bukan cuma untuk menghilangkan najis, tapi kita mengekang anggota-anggota badan kita dari berbuat dosa. Apa itu? Mata kita waktu kita wuduin, maka kalau udah wudhu jangan melihat yang haram-haram. Kuping kita udah kita wuduin, maka kalau udah wudhu jangan dengerin omongan jelek orang atau ghibah. Mulut kita kalau kita udah wuduin juga, saat basuh muka atau sebelumnya kumur-kumur, maka jangan buat memfitnah orang. Tangan kita jangan buat ngebengkakin anggaran. Kaki kita jangan buat nendangin bini dan lain sebagainya. Jadi dibersihkan. Permukaannya memang hadas hanya membersihkan di permukaan wudhu memang hanya membersihkan hadas dan najis, tapi sebenarnya bisa membersihkan juga dari perbuatan-perbuatan buruk yang ada pada anggota badan. Ini toharoh yang namanya toharoh jawarih atau toharoh anggota badan. Ada 7 anggota badan yang utama. 7 anggota badan yang utama atau 7 anggota badan yang punya potensi dapat pahala besar potensinya, tapi juga punya potensi dosa. Potensinya banyak atau potensinya itu peluangnya itu banyak. 7 itu mata, mulut, telinga, tangan, kaki. Udah berapa tuh? 5 ya. Mata, mulut, kuping, tangan, kaki, 5 ya. Tambah 2, perut sama farji. Farji itu kemaluan. Nah 7 ini dijaga dengan toharoh, tapi toharohnya tidak berhenti hanya pada toharoh wudhu, naik lagi, maka toharoh juga bisa membersihkan 7 anggota ini dari dosa. Lebih tinggi lagi, toharoh semacam wudhu ini bukan hanya bersuci zohir, tapi juga mensucikan hati kita, mensucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat buruk. Hati kita bersihkan dari sikap ujub, dari riya, dari takabur, dari hasud, dari kebencian. Ini dengan wudhu juga. Lebih tinggi lagi, toharoh kita ini juga bisa membersihkan hati kita amma siwallah, membersihkan dari segala sesuatu selain Allah. Nah saudara sekalian, tidak akan bisa mencapai derajat yang paling tinggi yang keempat kecuali melalui yang sebelumnya, kecuali melalui tahap yang sebelumnya. Orang tidak akan bisa mencapai hatinya bersih dari selain Allah,
hatinya suci dari selain Allah, kecuali dia sudah tahap yang ketiga, yaitu hatinya sudah bersih dari penyakit-penyakit hati, yaitu dari dengki, ujub, takabur, riya dan lain sebagainya. Begitu juga orang tidak akan sampai kepada bersih dari ujub, dari penyakit-penyakit hati, kecuali dia sudah selesai tahap kedua, yaitu anggota badannya sudah dia jaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Begitu juga orang tidak akan sampai kepada bersih yang kedua ini, anggota badannya, kecuali anggota badan zahirnya sudah dia wuduin, sudah dia mandiin dengan cara-cara fikih atau cara-cara syariat. Karenanya syariat dengan hakikat itu nyambung, nggak bisa dipisahkan. Orang yang paling mengenal hakikat, yang paling makrifat untuk mengenal Allah, itu adalah orang yang menjaga syariat, karena pondasinya tetap syariat. Dari syariat baru naik kepada hakikat. Inilah pelajaran-pelajaran yang dari dasar berupa pelajaran fikih, kemudian naik lagi akhlak, menjaga anggota badan kita, naik lagi menjaga hati kita, tasawuf dari sifat-sifat buruk, naik lagi menjaga hati kita dari selain Allah. Ini berjalan bertahap dan semuanya nyambung. Ini yang ingin saya sampaikan, bagian yang kedua dari pembukaan ini. Kemudian yang ketiga, hadirin, yang ketiga tentunya kita mohon dalam pembukaan ini, kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita istiqomah, dan Allah berikan kita nanti di penghujungnya ini, Allah berikan kita satu keberhasilan atau satu kesuksesan dunia akhirat. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, man asyraqat min alamatin najahi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Tanda-tanda orang yang berhasil di ujung perjalanannya adalah orang yang sejak awal berserah diri kepada Allah. Pembukaan ini kita hendaknya berserah diri kepada Allah supaya nanti di penghujung itu jadi orang yang berhasil. Tanda-tanda orang yang berhasil di penghujung perjalanannya adalah orang yang sejak awal perjalanan ini sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, kita menyerahkan semua upaya kita kepada Allah antara lain adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatihah yang pertama, ayat Fatihah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu baknya, saudara, bak isti'anah. Artinya bak isti'anah itu bak minta pertolongan. Bismillah itu artinya dengan meminta pertolongan Allah. Bismillah dengan minta pertolongan Allah saya minum. Bismillah dengan meminta pertolongan Allah saya ngaji. Bismillah dengan meminta pertolongan Allah saya makan. Jadi sejak awal kita udah ngaku bahwa kita nggak bisa apa-apa, tapi kita minta pertolongan Allah. Kalau sejak awal udah minta pertolongan Allah, maka ujungnya pasti bagus. Lain dengan orang yang sombong. Kalau sombong, orang sombong biasanya dari awal ini udah lupa sama Allah. Jadi yang dia pikirkan bukan Bismillah, yang dia pikirkan bukan saya mohon kepada Allah supaya dibimbing, bukan, tapi saya bisa melakukan ini. Aku bisa melakukan ini. Sudah saya rencanakan, ada plan A. Kalau plan A gagal nanti ada plan B. Nanti kalau seandainya gagal semuanya, saya bunuh diri. Misalnya begitu. Itu udah direncanakan. Jadi merasa mampu dengan dirinya sendiri. Dia lupa dengan Allah yang menentukan segala sesuatunya. Maka dari awal, di awal pembukaan pengajian ini, dan di awal apapun yang kita lakukan, di awal hari misalnya, maka hendaklah kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mengucapkan Bismillah sekaligus minta tolong sama Allah. Dengan memohon pertolongan Allah, aku pergi keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya, dengan meminta pertolongan Allah aku hidup. Bismika, amut mau tidur, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, ingat Allah lagi.
Segala puji bagi Allah yang membangunkan saya setelah mematikan saya, menghidupkan saya setelah mematikan saya. Sejak awal sudah ingat Allah, sejak awal sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, maka itu adalah tanda-tanda yang nanti di penghujungnya adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Jadi sejak awal harus kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jilani kaitannya dengan ini mengatakan ciri-ciri kesuksesan dan kebahagiaan seseorang yang bahagia dan sukses dunia akhirat itu orang yang melakukan 3 hal. Yang pertama, melaksanakan kewajiban-kewajiban atau melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu kan udah sering kita dengar di khutbah ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan yang ketiga itu selain 2 tadi harus at-tabarri minal hauli wal quwwah. Harus membebaskan diri dari rumongso iso. Orang rumongso iso, tahu nggak rumongso iso? Dari merasa bisa. Harus membebaskan diri dari merasa bisa. Betul, kita melaksanakan perintah-perintah Allah wajib, menjauhkan larangan-larangan Allah wajib. Tapi jangan berhenti di situ, kita harus at-tabarri minal hauli wal quwwah, kita harus membebaskan diri kita dari perasaan bisa. Karena kalau tidak seperti itu, orang yang sholatnya rajin, puasanya juga seragam, ngajinya nggak pernah putus, ini kalau lupa membebaskan diri, maka dia akan merasa jadi orang yang paling ngaji mah gua, yang paling sholat mah gua, yang paling rajin puasanya mah gua. Karena dia lupa yang ketiga ini, lupa at-tabarri minal hauli wal quwwah. Begitu juga orang yang sudah berhasil bebas dari segala keharaman-keharaman, maksiat yang kecil-kecil sampai yang gede-gede udah dijauhin. Kalau dia lupa bahwa tidak ada daya upaya kecuali dari Allah, maka dia akan ujub juga. Dia akan merasa sombong. Lihat orang yang belum tobat, ya melengos. Lihat orang yang masih maksiat, dia ngeludahin. Jadi ngerasa paling suci sendiri. Nah, karenanya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya harus dalam bingkai at-tabarri minal hauli wal quwwah. Langsung dikembalikan kepada diri kita bahwa saya tidak bisa menghindari maksiat dan saya tidak bisa melakukan ketaatan-ketaatan kecuali Allah yang bimbing. Artinya saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Inilah orang-orang yang sejak awal perjalanannya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sejak awal berserah kepada Allah, maka itu ciri-ciri orang yang nanti di akhir perjalanannya adalah orang-orang yang sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ta'awudz. Ta'awudz itu juga merupakan ikrar. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita disunahkan baca ta'awudz apalagi ketika hendak membaca Al-Qur'an. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Waktu pengen sholat juga disunahkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Ini juga sebenarnya ikrar. Ikrar di awal perjalanan atau awal amal perbuatan kita ngaku nggak bisa apa-apa. Sejak awal kita sudah berserah diri kepada Allah. Kenapa saya sebut ikrar? A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Begitu kan artinya kurang lebihnya. Itu ikrar bahwa aku berlindung pada Allah, ikrar bahwa ya Allah, aku nggak bisa apa-apa kalau bukan Engkau yang melindungi aku. Karena musuhku itu setan. Setan pasti lebih tua dari aku. Musuhku itu hawa nafsu. Hawa nafsu punya bala tentara yang demikian kuat, seperti cinta, seperti benci, seperti hasrat. Itu semuanya adalah semuanya adalah bala tentaranya hawa nafsu. Hawa nafsu punya sedemikian pasukan yang bisa menjerat saya, yang bisa mengalahkan saya. Maka dari awal
saya ikrar, saya berlindung, aku berlindung kepada Allah dari setan dan yang terkutuk. Nah, kalau sejak dari awal kita sudah ikrar bahwa kita tidak mampu, maka nanti yang ambil alih Allah. Kalau udah yang ambil alih Allah, kira-kira setan berani gak ngelawan kita tuh Pak? Udah diambil alih sama Allah, kira-kira setan kalah apa menang tuh? Kalah pasti. Tapi hati-hati kalau dari awal kita merasa bisa, hati-hati dilepas sama Allah nanti. Oh lu bisa, nah jalan dan dirian. Enggak usah dilindungin, enggak usah dibela-belain. Kalau dari awal sudah merasa bisa, maka hati-hati. Itu nanti bisa dilepas begitu aja. Ikrar, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillah. Ini satu ikrar atau satu kalimat, dua kalimat yang memadukan sikap kita di awal perjalanan atau awal pengajian atau awal perbuatan, agar kita mengembalikan sejak awal kepada Allah, supaya nanti di penghujung kita jadi orang-orang yang sukses atau berhasil dunia akhirat. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.